Christine sudah bergabung rupanya. Oke, hai Catherine. Oke, Kakak Christine minta bergabung ya. Kita mau bincang-bincang asik. Oke, ini the real me, no filter, no makeup, no everything. Teman-teman bisa lihat langsung karena saya hari ini jadwal saya olahraga. Dan saya tadi udah olahraga karena ini hari puasa. Jadi saya olahraganya tadi sebelum saya buka puasa. Lalu nanti setelah saya live sama kakak Christine, saya mau olahraga lagi karena saya belum angkat beban hari ini. Saya habis zumba tapi pakai beban, zumba toning. Zumbanya pakai beban 1 kilo. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama ibu menyusui yang baru turun 16 kilo. Ya. Jadi ini tampang saya yang seperti ini. Saya cuma cuci muka aja tadi sebentar, basuh-basuh supaya segar, dan inilah saya. Oke, kakak Christine. Christine boleh sebentar ya. Mana nih? Oke, saya lambaikan tangan. Wah, Coach Olive sudah muncul juga. Ini rambut saya tadi sudah. Hai, mundur dikit Bu Suy, mundur dikit biar kelihatan. Ya, biar mukanya biar kelihatan semuanya. Wah, halo. Thank you ya sudah memenuhi undangan ngeteh saya sore hari ini karena kita nggak bisa nongkrong-nongkrong. Jadi kita nongkrongnya di IG live aja ya nggak? Jadi kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol nih. Coba dong ceritain Christine itu berasal dari mana, latar belakangnya apa, dan kapan pokoknya data diri dulu deh, KTP dulu. Coba kenalan. Nama saya Christine, saya orang Batak. Baru Pintu Batu, kalau ininya Silalahi ya. Terus umur saya 33 tahun, jalan 34. Anak saya 4. Sekarang saya lagi menyusui, usia anak 23 bulan, nanti September tanggal 2 tahun. Oke, masih menyusui ya? Luar biasa. Masih malah. Oh ya? Baru udah tahu. Biar disapi malah makin ini dia. Masih menyusuinya aktif atau kalau lagi mau tidur aja? Aktif, pagi siang malam terserah dia sih, kalau dia pengen dikasih. Kalau dulu kan ada jam-jamnya, kalau sekarang terserah dia karena kau udah makan. Oke. Iya. Terus coba, saya kan taunya kakak Christine itu baru setelah turun berapa kilo gitu ya, ternyata masih menyusui gitu ya. Waktu gabung di kelas diet FCO itu lagi menyusui bayinya usia berapa bulan? Awalnya saya kenal sama coach saya, itu Coach Olive. Itu dari itu kakaknya coach Kalisbeth. Oh. Dari live kakak saya ya. Ya, nonton Grup live. dagangan ya. Ya, terus ada tuh Kalisbeth bilang, Maya nih begini-begini gitu kan. Nah, ternyata dia lagi program. Terus aku penasaran, buset ini orang, aku kan japri tuh sama Kalisbeth, Kak, itu Maya emang kilo terus, bagus tuh deh, waktu itu dia 7 kilo kalau nggak salah turunnya. Bagus itu dia gini, kamu coba aja telepon, hubungin dia. Aku hubungin Maya bilang katanya langsung aja ke Coach Olive katanya gitu. Ya udah aku ke Coach Olive, mulai deh tuh Juni akhir Juli awal mandiri dulu kan, belum FCO. Di situ berat badan saya 80-an. Waduh, luar biasa ya. Dengan lingkar perut 115 cm.
Itu isi apa semua Dan itu tiap perutnya? dan tiap ketemu orang pasti ditanyain, lu hamil lagi, hamil mulu lu, katanya. Padahal anak udah lahir kapan tahu ya, masih dibilang hamil-hamil mulu. Iya, iya, Terus iya, iya. program, mulai deh tuh ikut Joyful dulu, terus dilihat-lihat kan, ini orang kok ini gitu kan, turun sekian sekian sekian. FCO apa tuh, mau kak ikutan bulan September aja ya, karena sekarang lagi berjalan, kata Olive. Ya udah, syaratnya apa, yang ini gitu kan. Iya. Udah tuh kita ikutan FCO itu dari 76 sekian itu selama bulan Juli ke September itu, karena masih mungkin karena mandiri apa ya, gitu-gitu aja gitu kan, masih diet sembarangan istilahnya, udah turun 4 kilo 2 Apalagi bulan. kalau beneran ya. Hmm, Apalagi kalau bener-bener di kelas ya. ya bener. Udah gitu kan dietnya itu coach, apa yang sakau itu loh. Jadi gemeter gitu kan. Orang kayak kelaparan, tapi sebenarnya nggak lapar gitu loh. Oh Jadi iya, gemeteran. oke. Aduh gitu kan, karena kan jangan dulu kak, aku mau ini boleh nggak, jangan dulu kak, kakak kan lagi program gitu kan. Oke, diturutin ya gitulah. Jadi kayak itu namanya kakak lagi sakau apa dibilang Karbo, waktu sakau karbo. ya. Tapi dengan catatan ya, saya masih makan nasi. Heeh. Dengan catatan Waktu saya di awal itu, waktu masih program mandiri itu masih makan nasi ya. sampai sekarang masih makan nasi, cuman nggak terlalu banyak gitu kan. Iya, oke. Karena kata Olive, karena kakak lagi menyusui, boleh kak makan nasi katanya. Dan seneng tuh kan, diet mana yang boleh makan nasi coba kan. udah itu diet ikut FCO 76,6 kalau nggak salah waktu itu, dengan lingkar perut 97 cm pada saat itu. Ikutan sampai sekarang udah deh. Berat Sekarang badan total turun sekitar 16 kilo ya. kurang lebih. Kalau dari awal. Walaupun Christine waktu itu mandiri, sebenarnya metode yang diberikan oleh Coach Olive itu tetap metode yang kita berikan di kelas diet FCO. Hanya saja karena di kelas itu yang membedakan. Kalau di kelas kan kita seru ya, rame-rame gitu kan, banyak orang, apalagi pesertanya dari mana-mana ya nggak sih gitu. Apa sih alasan kok kan banyak nih teman-teman aku yang menyusui juga nih ya, yang ibu-ibu menyusui, sudahlah, udah lagi menyusui ini ngapain sih diet-diet, apalagi maaf ya, bukannya saya pergi ke kesukuan ya, tapi kalau orang Batak seperti saya banyak yang bilang, apa sih yang lu mau cari, ngapain lu diet-diet, udah emak-emak gitu ya, lagi netein lagi, ngapain lu diet-diet, suka digituin. Ntar kurang gizi loh. Nanti anaknya kurang gizi. Kalau lagi netein itu makannya harus banyak gitu kan. Itu yang terjadi kan waktu saya melahirkan anak kedua, menyusui anak kedua, demi ASI yang berlimpah saya semua dihabek. Nah, kalau kakak sendiri, kalau Christine sendiri, apa sih yang membuat kamu tuh akhirnya memutuskan mau diet? Akhirnya apa karena dengar Maya turun di kelas diet FCO, atau kalau memang sudah lama pengen diet? Saya sih diet udah lama ya coach, maksudnya melanglang buana lah ibaratnya. Diet karbo yang nggak makan nasi sama sekali, tapi tetap makan kue, kan sebenarnya sama aja sih ya. Kue kan karbo juga. Iya, sebenarnya kan saya itu kan latar belakangnya kan seorang perawat kan, apa namanya, pemikiran mindset itu ya itulah namanya orang, kalau pernah dengar orang ngomong yang paling bandel itu kalau lagi sakit atau tentang apa aja deh dalam segala hal itu sebenarnya orang kesehatan. Oh ya? Iya, karena dia udah mulai kalau lagi sakit nih ya,
Misalnya, oh nanti gini gini gini, jadi dia sok tahu gitu loh, karena udah mengerti, paham Heeh, perjalanan penyakit itu begini 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 gitu heeh. kan. Hmm, Jadi sotoy sebenarnya sih nggak ke sana, tapi jadi sotoy. Oh ntar jadinya begini, ntar jadinya begini, jadi bandel gitu ya. kan. Jadi Kak, akhirnya diet karbo memang turun turun 8 kilo waktu itu, tapi sekalinya saya cheating kayak lebih-lebih kayak orang ngidam, oh ya, sampai kayak begitu ya? karena mungkin perut udah nolak itu kan ya, sama Mm-mm, sekali nggak makan nasi, makan mie sama mm-mm. sekali enggak. Jadi begitu saya makan, waktu itu ceritanya mie gomak. Orang Batak kan kalau nggak ketemu mie gomak, oh gimana ya? Favorit. Iya, favorit. Pagi-pagi Ya, lagi buat sarapan lagi ya. nah, ketemu sama mie gomak, wah habek tuh. Namanya udah Mm-mm. 2 bulan itu kalau nggak salah saya udah diet karbo, sama sekali nggak nyentuh karbo, habek tuh mie gomak. Habis itu nggak pakai 5 menit langsung muntah-muntah asli. Nah, itu pas di tempat kerjaan saya langsung ngomong sama, kan saya asisten dokter, kata dokter kamu ngapain, makanya diet itu yang bener, ngapain diet karbo, Mm-mm. Padahal lu udah kan tahu kita orang kita tetap perlu karbo ya. kesehatan. Nah, lu kan orang kesehatan, lu tahu kan zat-zat yang lu butuhin di badan itu. Saya sih udah dimarahin dokter, diem aja ya. Iya, iya sih salah juga gitu kan. Terus diet Mm-mm. setelah yang lemak-lemak itu Udah. udah, dan hasilnya turun berat badan, naik kolesterol tambah 460, Wah, gila itu mah besar normalnya banget Pak. 180. Iya, Iya, itu nggak karena pusing-pusing itu. karena kan sop iga habek, santan dimakan, santan Iya, dimakan, dijadiin es krim dimakan kan. Kalau yang ya sebelah ampun. saya bukan mau menjelek-jelekan ya, ini perjalanan Mm-mm. diet saya ya, cerita. Akhirnya sakit, ditanya lagi sama Ah, sama ah, ah, lu kenapa, lu ah. diet apa lagi lu, nah udah capek deh pokoknya. Ya Ratu Allah. diet ya, semua diet udah pernah dicoba ya. Nah, semua sampai ke beli teh ini beli teh itu, katanya udah Mm-mm. tuh. Jadi Jadi apa alasan terkuat kenapa akhirnya memutuskan ikut kelas diet FCO? Alasan terkuatnya tuh apa? biar nggak dibilang hamil mulu. Nah, sekarang Bete setelah tahu. perjalanan ikut kelas, sekarang kan berarti kakak kan hampir setahun ya ikut kelas diet FCO ya? Udah berapa September kan? Iya, berarti kan hampir udah 10 bulan ya. Eh, apa sih yang membuat Christine tuh masih terus bergabung di kelas diet FCO tanpa tanpa apa nggak bete, nggak bosen atau gitu-gitu? Kenapa? Apa sih yang bikin bertahan? Bosen pasti ya, bosen pasti. Cuman enaknya di FCO itu kan orangnya berganti kan. Uh-uh. Yang ya mungkin kayak saya juga udah ngerasa, misalnya udah turun ini, udah bisa lah diet sendiri. Mungkin ada yang begitu. Jadi tantangannya selalu baru gitu menurut saya. Sebentar, sinyal saya kayaknya jelek banget nih. Lanjut, ini kayaknya harus dimatiin dulu wifi. Iya, jadi tantangannya selalu baru, ketemu orang baru. Jadi kita berasa Mm-mm. bukan karena saya udah turun banyak jadi ngerasa sok jago gitu jadinya. Jadi Mm-mm. ngerasa tertantang, masa gue kalah sama orang baru sih, masa gue cuman istilahnya, tapi sebenarnya sih nggak boleh begitu ya, cuman pemikiran Iya. saya gue nggak ada perubahan, setengah on aja deh gitu, masa nggak bisa sih gitu kan istilahnya, Mm-mm. ibaratnya. Jadi ada tantangan tersendiri lah gitu.
Apalagi pandemi sekarang kan jarang ketemu orang, Kak. Bosen ya? Iya, bosen nggak. Kalau lihat di FCO itu kan, kulkas saya dengar kulkas bisa sampai 3 kali putar. Oh iya, wah, Udah keren. ada kerja. Kalau udah kalau udah beres rumah, udah beres anak, udah lagi pada tidur, saya nggak bisa tidur siang, ya udah kulkasnya diputar ulang lagi. Gitu. Makanya jadi hatam ya, apalagi apalagi Christine kan latar belakangnya memang dari kesehatan ya, luar Dan biasa. saya betah di sini karena menurut saya apa yang saya pelajari selama 3 tahun di sekolah perawat saya itu memang begitu. Mm-mm. Yang memang begitu perjalanan badan kita gitu. Mm-mm. Waktu itu berat 80 kilo. Itu sebelum memutuskan kelas diet ikut di coaching oleh Coach Olive. Jadi 80 kilonya itu berapa lama? Atau tiba-tiba 80 kilo? Atau sejak kapan sih 80 kilo? 80 kilo udah ini. Anak pertama itulah anak hamil apa sebelum anak pertama sebelum nikah itu berat badan saya 48 kilo. 51 kilo itu udah gemuk banget buat saya. Emang tingginya berapa? 165. Berarti underweight dong. Kurus banget. Sampai dibilang orang, awas ada angin ntar ke bawah. Mulai gemuk itu sejak kapan jadinya? Ya, terus kan menikah, terus punya anak, hamil anak pertama itu setelah melahirkan menyusui udah beres semua 54 kilo. Nah, ambil anak kedua tuh coach yang karena kan ari-arinya kan di bawah. Pada saat itu ari-arinya di bawah, jadi disuruh bed rest. Bayangkanlah nggak banyak gerak, makan tidur. Iya. Sebelum melahirkan berat badan saya 90 kilo. Wah, luar biasa ya. Melahirkan 86 kilo 84 kilo karena anak saya lahir 3,9 kilo. Halo, di sana dulu sayang, di sana dulu di kamar dulu. Oh ya. Terus 84 kilo turun berat badan itu buyar deh kalau udah ada kurcil. Ya di sana dulu. Nggak apa-apa. 84 kilo. Mau ikut muncul kali dia. Malu kabur. Menyusui jadi 88 kilo. Balik lagi. Karena ya itu makan yang banyak, kabak semua. Terus kecelakaan tuh. Saya pernah cerita kan sama coach. Iya. Kan? Kita nanti bahas kecelakaannya besok aja. Ya. Kan turun berat badan tuh coach. Sampai 68 kilo kalau nggak salah Pak, 66 kilo itu. Iya. Nah, di situ ambil lagi anak ketiga, naik lagi. Sekarang nggak turun-turun. Jadi perjalanannya untuk berat badan naik itu cepet ya. Ya, metabolisme juga ngaruh sih kemana-mana ya kan. Ya tapi kan harus diakui. Harus diakui naik berat badan itu bukan karena hamil, bukan karena menyusui, bukan karena melahirkan, tapi memang karena kebanyakan makan, ya kan? Suami Kenapa? Suami kenapa? selalu bawain gorengan, selalu bawa